Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Adi Wijaya dengan NPM 21131911042. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi syarat tugas Kapita Selekta. Di sini saya mengambil judul identifikasi bakat olahraga di SMK dengan menggunakan metode Sportset. Variabel yang saya gunakan adalah yang pertama ada variabel tes fisik. Ini mencangkup parameter fisik seperti kecepatan, kekuatan, kelenturan, daya tahan, koordinasi, kelincahan, dan faktor-faktor fisik lainnya yang relevan untuk mengukur kemampuan atlet dalam berbagai jenis olahraga. Terus yang kedua ada variabel tes psikologis. Ini mencangkup faktor-faktor psikologis seperti motivasi, konsentrasi, ketahanan mental, dorongan kompetitif, tingkat kepercayaan diri, fokus, dan faktor psikologis lainnya yang dapat memengaruhi kemampuan atlet dalam berprestasi di olahraga. Terus yang ketiga ada variabel jenis olahraga. Jenis-jenis olahraga yang akan diidentifikasi dan dievaluasi, misalnya sepak bola, bola basket, bulu tangkis, renang, atletik, atau olahraga lainnya yang relevan dengan konteks penelitian. Terus yang keempat, ada variabel potensi bakat olahraga. Variabel yang digunakan untuk menggambarkan potensi atau tingkat kemampuan seseorang dalam olahraga tertentu. Variabel ini mungkin mencakup skor atau indeks yang dihasilkan dari analisis dan evaluasi data tes fisik dan psikologis. Terus yang kelima, yang terakhir ada variabel karakteristik individu. Ini mencakup variabel yang berkaitan dengan karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, riwayat olahraga sebelumnya, dan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan atlet. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode Sportset. Metode Sportset adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan bakat atlet di berbagai jenis olahraga. Metode ini dimanfaatkan hasil tes fisik dan psikologis yang dilakukan oleh individu untuk menentukan jenis olahraga yang cocok bagi mereka. Dalam metode Sportset, data tes fisik dan psikologis digunakan sebagai input untuk melakukan analisis. Data ini dapat mencakup parameter seperti kecepatan, kekuatan, kelincahan, koordinasi, serta faktor psikologis seperti motivasi, konsentrasi, dan ketahanan mental. Metode ini dapat menggabungkan algoritma dan model statistik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara data tes dengan kemampuan atlet di berbagai olahraga. Kelebihan metode Sportset. Yang pertama ada pendekatan objektif. Metode ini menggunakan pendekatan objektif berdasarkan data tes yang terukur dan dapat diandalkan. Terus yang kedua ada identifikasi potensi bakat olahraga. Metode Sportset dapat membantu mengidentifikasi potensi dan bakat olahraga seseorang dengan memanfaatkan data tes fisik dan psikologis. Terus ada kekurangannya. Yang pertama, keterbatasan data tes metode ini sangat bergantung pada data tes fisik dan psikologis yang tersedia. Terus yang kedua, ada interpretasi data yang tepat. Metode Sportset membutuhkan interpretasi yang tepat dari data tes dan profil atlet untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat. Ini ada data preprocessingnya. Langkah-langkah data preprocessing sebagai berikut. Yang pertama ada pembersihan data, terus ada transportasi data, ada perkodean variabel, reduksi dimensi, terus ada integrasi data, yang terakhir menangani ketidakseimbangan kelas. Terus ada langkah-langkah alur penelitian. Yang pertama ada start, terus yang kedua ada analisis masalah, yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat perancangan, yang kelima pengujian, yang keenam implementasi, yang terakhir stop.
Di sini ada alur perhitungan metode Spotcheck-nya. Yang pertama adalah pengumpulan data. Yang pertama mulailah dengan mengumpulkan data tes fisik dan psikologis dari individu yang akan dievaluasi. Terus ada normalisasi data. Normalisasi data untuk memastikan bahwa variabel-variabel memiliki skala yang seragam. Yang ketiga ada profil olahraga. Profil olahraga yang mencangkup standar atau skor referensi untuk setiap variabel yang relevan dalam berbagai jenis olahraga. Terus yang keempat ada perhitungan skor atau indeks. Ini untuk digunakan data tes fisik dan psikologis yang telah dinormalisasi untuk menghitung skor atau indeks untuk setiap jenis olahraga yang dievaluasi. Yang kelima ada perbandingan dengan profil olahraga. Bandingkan skor atau indeks yang dihasilkan dengan profil olahraga yang ada. Identifikasi jenis olahraga yang paling sesuai dapat dilakukan berdasarkan perbandingan tersebut. Yang keenam, ada rekomendasi. Berdasarkan hasil perbandingan, buatlah rekomendasi mengenai jenis olahraga yang paling sesuai dengan potensi dan bakat atlet yang dievaluasi. Terus yang terakhir ada evaluasi dan validasi. Evaluasi dan validasi terhadap metode Spotcheck yang telah digunakan. Evaluasi ini dapat mencangkup penggunaan sampel data yang berbeda untuk menguji kehandalan metode serta pengembangan hasil identifikasi dengan penilaian atau pengamatan yang dilakukan secara independen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.